Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustaz Faiz di materi pembelajaran fikih. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di pertemuan ketiga materi fikih. Namun sebelum ke materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang adab sholat berjamaah. Ada yang tahu apa sih itu adab sholat ketika berjamaah? Barangkali teman-teman sudah sering atau mungkin sangat-sangat rajin melaksanakan sholat berjamaah. Namun, apakah teman-teman tahu sebenarnya sih apa sih adab sholat berjamaah itu? Di tema ke-7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, kita akan membahas tentang materi adab sholat berjamaah. Kita akan melihat adab sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid merupakan salah satu amal yang mulia. Agar ibadah ini semakin sempurna, ada beberapa adab dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh diabaikan. Berikut ini diantara beberapa adab yang perlu diperhatikan seorang muslim ketika hendak melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama adalah memakai atau memilih pakaian yang bagus. Hendaknya kita sebagai muslim maupun muslimah memilih pakaian yang bagus saat pergi ke masjid. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar memakai pakaian yang menutup aurat, akan tetapi memerintahkan pula untuk memperbagus pakaian. Lebih-lebih lagi ketika akan pergi ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudhu zainatakum inda kulli masjidin." Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, itu yang pertama teman-teman. Lalu dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa kita dianjurkan untuk berhias ketika sholat, lebih-lebih ketika hari Jumat dan hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Termasuk dalam hal ini memakai parfum bagi laki-laki. Namun sekarang banyak kita jumpai kaum muslimin yang ketika pergi ke masjid hanya mengenakan pakaian seadanya, padahal ia memiliki pakaian yang bagus. Bahkan tidak sedikit yang mengenakan pakaian yang penuh gambar atau berisi tulisan-tulisan kejahilan. Akibatnya, mau tidak mau orang yang ada di belakangnya akan melihat dan membacanya, sehingga mengganggu konsentrasi dan khusyuan sholat. Insyaallah ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah, sebelum pergi ke masjid hendaknya berwudu sejak dari rumah, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang disebutkan, yaitu yang artinya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah ke rumah Allah, dari satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid atau musola, untuk menunaikan sholat salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Itu merupakan salah satu adab ke masjid yang kedua, yaitu berwudu dari rumah, karena setiap langkah itu diibaratkan kita menghapus dosa kita. Masya Allah ya teman-teman. Hadis riwayat Muslim nomor 1553. Yang ketiga, berdoa ketika masuk masjid.
Sampai di masjid, hendaknya masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Bacaan doa masuk masjid ini sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Idza dakhala ahadukumul masjidan idza dakhala ahadukumul masjidan falyaqulillahumma idza dakhala ahadukumul masjida faltaqulillahumma tahli abwaba rahmatik wa idza darajatan falyaqulillahumma inna as'aluka min fadli." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik itu ketika memasuki masjid. Artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jika keluar masjid, ucapkanlah Allahumma inni nas'aluka min fadli. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi hadis tersebut menyambung, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqulillahumma ftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja falyaqulil Allahumma inni as'aluka min fadli. Aku memohon, ya Allah, aku memohon padamu di antara karuniamu. Hadis riwayat Muslim nomor 713. Oke, yang keempat, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Harap diperhatikan untuk teman-teman di sini, ketika kita berjalan di dalam masjid, jangan sampai melewati di depan orang yang sedang sholat. Hendaknya orang yang lewat di depan orang sholat takut akan dosa yang diperbuatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari nomor 510 dan Muslim nomor 1130. Seandainya orang yang lewat di depan sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada lewat depan orang yang sedang sholat. Masya Allah teman-teman, begitu celakanya orang ketika diibaratkan dia melewati orang yang sedang sholat di depannya persis. Nah, jadi teman-teman, ketika ada yang sedang sholat, teman-teman harus istiqomah duduknya, entah itu ketika sholat duhur ataupun ketika melaksanakan sholat Jumat di masjid, terutama di sekolahan nih teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa sekarang mengetahui bahwasanya melewati orang yang sedang sholat ketika sedang sholat di depannya, diibaratkan itu lebih buruk, lebih baik dia menunggu untuk berhenti selama 40 tahun daripada harus melewati orang sholat tersebut dengan dosa yang begitu berat. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita semua dijauhkan dari keburukan-keburukan tersebut. Yang kelima, menjawab panggilan azan. Ketika mendengar azan, dianjurkan untuk menjawab azan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang sedang diucapkan muazin. Hadis riwayat Bukhari nomor 611 dan Muslim 846. Lalu apabila muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian yang mendengar menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazin mengatakan setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka dijawab la haula wala quwwata illa billah. Lalu muazin mengatakan lagi hayya 'alal falah, maka dijawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama menjawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang terakhir lagi la ilaha illallah. Nah, berarti yang terakhir tadi adalah la ilaha illallah, maka dijawab pula la ilaha illallah.
Bila yang menjawab azan ini mengatakan dengan keyakinan hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 848. Lalu teman-teman ketika selesai mendengarkan azan, dianjurkan membaca doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana berikut ini. Barang siapa yang telah mendengar azan, baca doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman ma'mudanil ladzi yu'addah innaka la tuhlihul mi'ad innaka la tuflihul mi'ad innaka la tuflihul mi'ad. Yang artinya, ya Allah pemilik panggilan yang sempurna, yaitu ya Allah pemilik panggilan yang sempurna ini, dan sholat yang dirikan berikanlah, dan sholat yang dirikan berilah Muhammad wasilah dan engkau keutamaan dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya, melainkan dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 94. Nah teman-teman boleh sampai waqala ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi yu'addah. Nah, boleh tambahkan innaka la tuflihul mi'ad. Nah kan teman-teman boleh memakai doa yang mana, insyaallah semuanya baik. Nah, untuk lengkapnya boleh menggunakan innaka la tuflihul mi'ad. Yang keenam, tidak keluar dari masjid tanpa uzur. Jika kita berada di dalam masjid dan azan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh keluar dari masjid sampai selesainya ditunaikan sholat wajib, kecuali jika ada uzur. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Abu Asy'atsa radhiyallahu anhu, dari Abu Asy'atsa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah masjid. Kemudian muadzin mengumandangkan azan. Nah, dulu kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muadzin mengumandangkan azan. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah lantas melihat hal tersebut. Kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Abul Qasim atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 655. Nah, jadi kita harus istiqomah ketika sudah masuki masjid, kecuali ketika ada uzur, entah itu batal atau ada keperluan yang memang benar-benar sangat-sangat mendesak dan perlu kita untuk meninggalkan masjid tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya teman-teman. Bagi yang belum tahu, yang ketujuh, memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah. Hendaknya kita memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan amalan yang bermanfaat seperti sholat sunnah qobliyah, membaca Al-Quran, berzikir, ataupun berdoa. Waktu ini merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 212, ia berkata hasan sahih. Dan hadis lain, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah. Nah, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam baca Al-Quran. Dan beliau berkata dalam sholat. Lalu hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1332, Ahmad nomor 430, disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Nata'ijul Afkar nomor 2 garis miring 16. Tidak selayaknya seseorang justru mengisi waktu-waktu ini dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, berbicara keburukan teman, mengejek, bercanda dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman ketika sholat pastikan teman-teman dipergunakan mulutnya untuk ataupun suaranya untuk membaca zikir ataupun sholat qobliyah ataupun berdoa, dan lebih baik boleh juga membaca Al-Quran, namun dengan syarat tidak keras ataupun tidak mengganggu orang yang ada di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, lalu yang kedelapan, raihlah shaf yang utama. Di antara kesempurnaan sholat berjamaah adalah sebisa mungkin menempati shaf yang utama. Bagi laki-laki yang paling depan adapun bagi wanita yang paling belakang. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim nomor 440. Nabi SAW juga pernah bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan atau pahala yang diperoleh dalam shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 721 dan Muslim nomor 437. Lalu yang kesembilan, jika wanita hendak pergi ke masjid. Nah, ini merupakan salah satu adab pergi ke masjid untuk wanita. Tempat sholat yang paling baik bagi seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Namun demikian tidak terlarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Jika seorang wanita hendak pergi ke masjid, ada beberapa adab khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, satu, untuk laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau sudah dewasa ataupun sudah berpasangan, meminta izin kepada suami atau mahramnya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, menutup aurat secara lengkap. Yang keempat, tidak berhias dan memakai parfum yang menyebabkan wangi-wangian yang bisa membuat orang menjadi tergoda. Nah, lalu inilah diantara yang perlu diperhatikan ketika hendak sholat berjamaah di masjid. Semoga penjelasan ini dapat menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah tuntas. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan. Lalu untuk proyeknya, proyek fikih di pekan 4 ini, sebutkan adab ketika sholat berjamaah dan dokumentasikan. Nah, OS kurang sedikit ini, I-nya jadi O, O-nya jadi I. Dokumentasikan dalam bentuk video. Nah, oke, alhamdulillah sudah tuntas hari ini. Kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih, tetap semangat, tetap istiqomah. Jangan lupa tingkatkan ibadahnya. Dan yang terpenting sekarang, teman-teman jaga kesehatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.